Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Gerebek markas kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, polisi sita senjata tajam dan dokumen Papua Merdeka. Siswa SMK pengendara sepeda motor di Timika tewas usai menabrak truk. Gunakan sabu-sabu di hotel, 2 pemuda di Jayapura ditangkap polisi. Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek 2 markas kelompok kriminal bersenjata di Kali A dan Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua markas yang terletak di Kali A dan Kali Brasa sebelumnya dikuasai KKB pimpinan Elkius Kobak. Namun saat penyergapan, anggota KKB berhasil melarikan diri. Di lokasi aparat berhasil menyita senjata angin, 6 senjata tajam, genset, serta alat kesehatan milik nakes yang sempat dirampas di Puskesmas Amuma. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan para anggota KKB melarikan diri ke arah gunung dan aparat masih mengejar para pelaku. Kami telah berhasil menduduki markas dan melakukan pembersihan di lokasi. Dan kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain senjata tajam yang terdiri dari parang, panah, dan jubi, serta sejumlah seragam khas KKB dan berbagai atribut KKB lainnya. Kemudian ini merupakan alat-alat tenaga kesehatan. Kemudian kami juga menyita 2 buah senapan angin, di mana 1 senapan angin dalam kondisi rusak dan 1 senapan angin dalam kondisi rusak ringan. Ini merupakan hasil visual dari drone lokasi markas KKB di Kali A. Hasil penggerebekan, sejumlah KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung, dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapanpun, dan di mana ada markas baru maka akan kami lakukan penggempuran. Sebelumnya pada 16 Oktober lalu, KKB menyerang para pendulang di distrik Seradala, Yahukimo. 13 orang tewas dan 95 pendulang emas lainnya berhasil evakuasi. Dan pada tanggal 31 Oktober, KKB juga menganiaya 5 orang tenaga kesehatan yang sedang bertugas membantu masyarakat yang mengalami kelaparan di distrik Amuma, Yahukimo. Arthur melaporkan dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kecelakaan lalu lintas Sabtu lalu terjadi di perempatan Jalan Polsek Kuala Kencana dan SP7 Mimika. Sepeda motor yang dikendarai seorang siswa SMK menabrak bagian samping kanan truk yang hendak berbelok ke kiri. Saksi mengatakan korban memacu sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Benturan keras menyebabkan korban terjatuh dan masuk ke kolong truk. Saat evakuasi, korban masih bernafas. Namun akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Antara truk 10 roda dengan pengendara roda 2. Untuk kronologis kejadiannya sendiri, berawal dari pengendara roda 2 dari arah SP3 akan menuju ke Kuala Kencana ke sekolah, dan truk dari arah 32 akan menuju ke Iwaka. Sesampainya di TKP perempatan Polsek Kuala Kencana, pengendara tersebut dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak bagian samping kiri bak kendaraan tersebut. Untuk korban pengendara roda 2 dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara untuk pengemudi truk 10 roda kami sudah amankan di satuan lalu lintas.
Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Timika untuk selalu berhati-hati, apalagi cuaca saat ini sering hujan. Untuk berhati-hati dalam mengendarai atau menggunakan kendaraan. Truk dan pengemudi serta sepeda motor korban diamankan di kantor Satlantas Polres Mimika untuk penyelidikan lebih lanjut. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua menggerebek 2 pengguna sabu-sabu dalam hotel di AB Pura, Kota Jayapura. Kedua tersangka tidak berkutik saat polisi menemukan 6 bungkus plastik berisi sabu-sabu yang beratnya sekitar 40 gram. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam yang diduga digunakan tersangka untuk bertransaksi narkoba. Kedua tersangka langsung dibawa ke kantor polisi. Tim Opnal Subdit 1 mendapat info bahwa beberapa hari ke depan, yaitu pada hari Rabu, akan ada transaksi penjualan barang sabu-sabu. Kemudian dikembangkan oleh Subdit 1 di daerah Ruko, Jalan Pasar YTP, Tanah Hitam, AB Pura. Kemudian tim melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka kedua di Hotel Suni, Jalan Pasar Lama, AB Pura, yaitu sekitar di kamar 07 di 19, dan ditemukan 1 paket plastik ukuran kecil yang diduga narkotika sabu-sabu yang disembunyikan di bawah karpet kamar. Kemudian 1 paket plastik besar yang diduga berisikan jenis narkotika sabu-sabu kembali ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri, paket plastik ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Salah satu tersangka mengaku membeli sabu-sabu di Makassar, Sulawesi Selatan dan mengirimnya menggunakan jasa paket angkutan udara. Kedua tersangka diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Veronica masih terpukul saat dimintai keterangan di kantor polisi. Ia mengaku baru saja dijamret seorang pria di Jalan Budi Utomo Ujung, Timika, Papua Tengah. Saat itu ia baru saja pulang dari berbelanja di pasar. Saat ia melintas di Jalan Budi Utomo, ternyata pelaku yang sudah membuntutinya dengan sepeda motor langsung merampas tas korban dan tancap gas. Ia kehilangan uang sebesar Rp750.000 yang ia simpan di dalam tas miliknya. Itu korbannya berinisial V. Ibu V ini dia baru pulang dari pasar, hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Budi Utomo Ujung. Setelah sampainya di jalan dekat gudang minuman Dwi Kuala, tiba-tiba datang 1 unit motor menyerempet, kemudian merampas tasnya lalu melarikan diri. Adapun kerugian yang dialami sama Ibu Veronica tersebut berupa 1 unit HP dengan surat berharga lainnya berupa STNK, SIM, dan ATM serta uang tunai Rp750.000. Kemudian yang bersangkutan datang melapor ke Polsek, kita arahkan ke Polres untuk dibuatkan laporan karena di Polres lebih lengkap alat dan untuk melacak HP-nya. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan mengembalikan tas beserta uang dalam keadaan utuh. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.